Nah pas di pencet-pencet itu ngarui jadi trauma gitu dipencet-pencet tuh beda kayak mencet sendiri sama dipencet sama orang gitu, kita tuh ngeri gitu ya. Nah makanya kita tanya kesiapan pasien, apakah udah siap untuk dilakukan perawatan luka lagi. Kalau udah siap ya kita siapkan semua peralatan, kita cuci tangan, tutup sampiran ya, jangan lupa karena ini daerah apalagi cewek ini daerah sensitif ya, karena biasanya laparotomi itu apalagi pada kasus-kasus seperti appendix gitu ya, laparotomi itu dari pusar ke bawah ya, bukan di atas pusar, jadi pusar ke bawah, jadi agak sensitif daerah, makanya apa tutup sampiran jangan sampai lupa ya. Udah cuci tangan, kita pakai handscoon dulu yang bersih. Saya pakai handscoon bersih dulu. Ya. Nah, selagi pakai handscoon bersih, kita siapkan peralatannya. Jadi pas pakai handscoon bersih ini, selain nanti untuk membuka balutan, juga untuk membuka area-area yang kotor. Maksudnya tuh kayak ini kan, ini tutupnya dia nggak steril ya, sedangkan yang di dalamnya steril. Sehingga kita bukanya pas pakai handscoon bersih gitu. Termasuk ini. Ya, pas pakai handscoon bersih. Ya, kita pasang perlak. Udah cuci tangan nih, kita pasang perlak, kita siapkan bengkok ya, kanan kiri. Kemudian mau disiapin plester dari sekarang boleh, mau nanti pas kalian nggak pakai sarung tangan boleh diaktif. Terus setelah itu ini jangan lupa yang untuk yang alat dikasih H2O 2. Nah setelah itu kita akan buka balutannya. Kita buka balutannya pakai alkohol swab. Nah sebenarnya kalau sekarang kan udah ada hipatik ya, tahu hipatik yang putih ya, itu lebih enaknya apa, dia menutup semua area lukanya, jadi lebih terjaga ya lukanya dari cairan, takutnya misalnya mandi atau apa. Tapi waktu itu saya pakai mandi tetap rembas jadi setelah mandi tetap ganti perban lagi. Nah kalau plester kayak gini apalagi kan, kalau plester kayak gini. Nah, ini kita buka. Kita buka hati-hati ya. Kalau misalnya pasiennya, lihat respon pasien, misalnya pasiennya merinya sakit gitu. Takutnya apa? Terkadang kan ada luka-luka jahitan yang non absorb, jadi dia yang satu-satu gitu. Ya, kebetulan saya juga kemarin yang itu, kadang dia nempel ke kasanya karena kan di samping ada cairan ya, ada cairan yang keluar jadi lengket, terus dia nempel nih ke sela-sela kasa ini gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai pasiennya itu meringis karena ketarik si jahitannya gara-gara dikait karena gitu ya. Terus kalau misalnya emang dia kelihatan banyak plusnya terus lengket ya, lengket di sini jangan dipaksa, kita guyur dulu pakai NaCl biar dia lembab, biar mudah untuk kita lepas ya. Pokoknya sesuaikan aja, perawatan itu seni ya, jadi sesuai dengan keadaan pasien, nggak ada yang mutlak harus seperti apa. Sesuaikan dengan keadaan pasien. Nah, setelah ini kita observasi apa aja yang diobservasi, ada nggak tanda-tanda infeksi, ada nggak kemerahan, terus keluarannya seperti apa. Takutnya ada bukan gelembung ya, apa? Bengkak-bengkak ataupun ya gelembung sih, gelembung yang berisi cairan tadi ya. Nah itu kalau dibiarkan bisa menambah infeksi pada pasien ya, bisa jadi orang kuman di situ. Nah sekarang memang ada namanya
Ini kenapa digoyang-goyang? Surya. Ini ada perawatan luka yang apa ya disebutnya, jadi di anti air, jadi diganti itu 3-5 hari sekali. Tapi ternyata berdasarkan pengalaman beberapa pasien yang sudah menggunakan, tidak, itu kurang efektifnya karena dia membuat luka menjadi cepat infeksi ya, dibandingkan dengan yang setiap hari diganti, dibandingkan yang manual seperti ini ya perawatannya. Nah intinya si lukanya ini kita observasi ya, setelah dibuka nih kita buang balutannya, kita observasi seperti apa sih keadaan lukanya, terus keadaan jahitannya apakah sudah mulai mengering ya. Karena saya juga waktu itu ada 3 titik, saya kan ada 18 jahitan gitu. 3 titik itu dia rejecting ternyata pas di up ya, pas di uphefting dia rejecting, artinya si jahitannya itu si benangnya tidak terabsorpsi dengan baik oleh tubuh yang dalamnya ya, benang yang dalamnya. Jadi lukanya itu jadi bolong aja kecil gitu ya, dia itu susah kering jadinya tuh yang 3 titik itu, beda dengan yang lain yang menerima. Ternyata respon tubuh kita juga nggak selamanya selalu menerima prosedur yang diberikan gitu. Maksudnya tuh kayak ada benang kan, berarti ya benda asing yang masuk, ada yang diterima ada yang enggak sama tubuh, padahal itu barengan gitu lah ibaratnya ya, di area yang sama juga ya. Pokoknya kita observasi nih, saya juga udah tulis juga kan nih, kenyamanan pasien, keadaan luka jahitannya seperti apa, adanya tanda-tanda infeksi ataupun adanya tanda iritasi, apalagi yang pakai hipapik itu rentan iritasi ya, termasuk saya juga waktu itu sempat iritasi karena dia kan perekatnya banyak ya. Kalau plester gini hanya ujung-ujungnya aja, kalau itu kan biasanya bisa sampai 2 cm gitu, belah sini 2 cm gitu, jadi iritasi ini yang bagian perekatnya, makanya harus dibersihkan dengan baik, dilihat tanda-tanda iritasinya. Oke, udah gitu boleh kalian pencet-pencet ya lukanya di sini, ataupun nanti pas mau ngebersihin luka, tapi lebih enaknya sekarang ya menurut saya. Jadi nanti sekalian dibersihin, jadi kita pencet-pencet dulu nih lukanya, keluarannya sampai dia nanti keluar tuh, apalagi baru 2 hari 3 hari ya pasca bedah ya, pas op itu biasanya lebih banyak. Nah hati-hati pas pencet-pencet gini, lihat respon pasien. Dan ternyata saya punya tips waktu itu, pasiennya suruh tahan napas, jadi tahan napas terus dihembuskan ya, napas dalam lah intinya ya, napas dalam gitu. Jadi pas ditiup itu dipencet, jadi dia nggak terlalu sesakit kalau kita nggak tahan napas ya. Pokoknya lihat respon pasien, udah keluar nih, jangan dielap pakai ini ya, udah diemin aja. Nah sekarang kita akan ganti ke prosedur sterilnya, karena ini tadi udah dipakai ini biar mengurangi nosokomial ya, kita buang dulu. Nah sebelum kita ganti ke handscoon steril, ini kan bersih nih ya, ini kalau kita pegang ini nanti on, kita buka ini juga kita buka ya. Jangan lupa ini cairannya juga kita masukkan, simpan. Cairannya secukupnya ya, biasanya ada yang dioplos sama gentamisin, tergantung dari advis dokter gitu. Nah ini sekarang kita ganti handscoonnya menjadi handscoon steril. Hati-hati kalau udah pakai handscoon steril, apalagi di OSC ya. Kalau di OSC kan di on dari selesai. Kalau di rumah sakit memang rata-rata nggak dipakai ya, rata-rata nggak dipakai handscoon sterilnya.
Kalian udah bisa kan pakai hand spoon steril? Pokoknya, nah kalau ini area bersih ya, ini boleh. Area sterilnya mulai dari dalam ini. Kita buka. Ya, ini ada kanan kirinya, jangan sampai salah. Nah, prinsipnya kulit ketemu kulit, handscoon ketemu handscoon. Ini kulit ketemu kulit berarti area ini ya, kulit nih. Ini boleh kita pegang. Ini nggak boleh. Jadi ini megangnya gini. Kalau udah kita pegang tadi. Nah ini boleh ya pegang. Makanya handscoon ketemu handscoon. Sebenarnya prinsip steril ini lebih kepada ketika pembedahan sih kalau di rumah sakit ya. Prinsip steril ini sangat dipakai. Kalau sekedar membersihkan luka seperti ini rata-rata pakai handscoon bersih kalau di rumah sakit ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita lebih bagus untuk menghindari nasokan minal ya. Jadi kita pakai prinsip steril. Ini buang ke sini ya, tapi karena gede pun langsung ke sini. Nah ini anggap aja ya, karena perlu diperhatikan juga kita itu kalau kerja harus efisien ya. Jangan ini kan jauh nih di sini. Harusnya tadi di sini. Cuma karena ini sempit tempatnya, jadi ini anggap aja saya tadi ya mindahin ini sempit. Nah kita ambil kasa. Aduh gatel. Nggak ada patokan ya, nggak ada patokan harus berapa, nggak ada. Tergantung dari kondisi lukanya, seberapa kotor, seberapa butuh kita dengan kasa tersebut. Saya aja waktu itu sampai mungkin selusin sekali ngebersihin itu satu box itu kan isinya 10 sampai 20 ya, 12 lah biasanya rata-rata. Selusin boleh, tapi kalau di rumah sakit kan komersil ya, jadi tidak. Nah, ini kita coba untuk mengambilnya, 2 untuk membersihkan nanti dengan kasa lembab ya. Nanti di OSC juga nggak harus kalau saya yang uji, tapi ya kalau yang lain yang uji ya itu prinsipnya beda lagi, mungkin mereka punya prinsip sendiri. Kalau saya yang uji nggak harus terpaku harus berapa ya. Yang penting kalian dibersihkan, dikeringkan, ditutup ya, kasanya muat buat itu. Kalau sampai kehabisan kasa, nah itu yang jadi masalah. Apalagi kehabisan, iya. Ini kan bukan barang habis pakai ya, bisa habis. Ada yang suka kehabisan pinset pas OSC? Nah, sebenarnya kalau saya pribadi berprinsip bahwa ini kan steril nih tangan kita ya. Jadi ini pinset dengan tangan itu sama-sama gunanya. Jadi kalau misalnya udah habis pinsetnya ya pakai tangan. Kalau ini prinsip saya ya, tapi ada juga mungkin yang beda kan prinsipnya. Nah ini untuk membersihkan. Jadi sebelum kita ke pasien, prepare dulu ini udah rapih ya. Jadi kalau misalnya ini butuh diperet gitu, jangan peret satu terus ke pasien, peret satu itu udah on, karena ini udah ke pasien, kita nggak bisa lagi marah ya. Dua untuk membersihkan ya, kemudian 2 untuk mengeringkan, 2 untuk menutup ya. Ini yang minimalis aja. Terus kalau misalnya kalian membutuhkan salep gitu ya, boleh salepnya tadi di awal, karena salep kan kalau bungkusnya itu tidak steril ya. Salepnya boleh disimpan di sini nih, tapi diperecetin aja gitu. Nah kita nanti pakai
kasa ya, oles-olesnya gitu. Ataupun boleh sih pakai tangan, karena ini kan steril ya, boleh pakai tangan di oles-oles. Kalau misalnya suruh pakai salep. Nah kalau enggak, biasanya kalau di rumah sakit pakai Supratul. Kalian tahu Supratul? Yang jaring-jaring ya. Ganti pakai Suprasol. bukan Suprasol, Supratul. Ibu kalau bedanya Supratul sama yang hijau, kalau yang hijau kan nggak ada salapnya. Yang hijau ada yang hijau jaring-jaring, kalau Supratul kan ada bungkusnya. Iya. Yang hijaunya nggak ada. Yang hijau yang apa sih? Sorbat namanya teh apanya? Lupa. Oh itu mah buat ini kali. Buat apa namanya? Biar cepat kering. Jadi menyerap cairan luka. Kalau Supratul, sebenarnya Supratul itu dia ini ya, merek dagang sebenarnya. Jadi dia bentuknya antibiotik yang dalam jaring-jaring kayak gitu. Jadi nggak cuma Supratul mereknya, banyak yang lain. Nah udah gini kita bersihkan ya. Atau saya pengennya 3 deh ngebersihinnya, karena untuk membersihkan tadi kusnya. Ini mah nggak nyerap ya kasar teh. Kurang. Pakai tangan sebenarnya boleh aja, atau misalnya 3-3-nya pakai pinset gitu. Kalau 3-3-nya pakai pinset dengan kondisi yang dia tidak rapi, itu akan kurang ya, lembabnya nanti terlalu basah. Kecuali kalian pakai tangan. Cuma kalau pakai tangan, menurut saya rujit ya, pakai tangan, terus tangannya nanti netes-netes menjadi basah ya, cepat memang, tapi rujit gitu. Nantinya ke pasien basah-basah, kesini basah-basah gitu. Jadi terus agak kurang etis sih kelihatannya. Jadi bagi pasien tuh kayak kurang profesional gitu. Kok diperes gitu. Takutnya kepercayaan pasien agak berkurang ke kita. Nah, perhatikan di sini kan ada luka jahitan ya. Ada jahitan. Kayak yang saya aja 18 cm, sekitar 18 cm. 18 jahitan. Nah, enggak 18 cm, ada 10 cm lah, 18 jahitan gitu. Nah, ini kita caranya adalah dari luar ke dalam. Ya. Dari area bersih ke area kotor. Ya. Terus ini sambil diperet, agak dipijit sedikit ya, sambil digulung. Jadi dapat lagi nih yang bersihnya gitu, yang kotornya kegulung gitu. Ini pasiennya mau pasien. Karena mungkin dia tadi posisi ini ya, posisi litotomi kayaknya ya. Nah, posisikan pasien ya, posisikan pasien. Nah, ingat, kalau kalian yang pakai ke pasiennya yang kanan ya, artinya kalian bukan kidal. Berarti ini udah on kan pasien. Jangan dipakai lagi ke sini. Tapi yang belum ya, yang masih steril, yang belum ke pasien. Pokoknya ingat-ingat yang mana tadi yang ke pasien. Kan bagian sini udah ya, kita bagian sini. Biasanya sih nggak cukup 2, apalagi dia baru pembedahannya baru beberapa hari gitu post op. itu Bu suka keluar cairan gitu dari jahitannya, kenapa? Atau nanah gitu? Kalau nanah itu berarti ada infeksi kan. Kalau misalnya cairan, memang dia itu sebenarnya itu adalah bentuk perlawanan sel darah putih. Jadi sel darah putih banyak di sana. Banyak keluarnya ya Bu? Tergantung pasiennya. Kalau saya pribadi waktu itu lumayan sih, di hari 1 sampai 10 lah. Karena saya 3 minggu kalau ditotalin perawatannya itu, baru di up jahitan. Lumayan banyak, tapi bukan yang nanah, cairan bening keluarnya. Ya, kayak apa ya? Normal. Cairan bening kekuningan yang nggak normal itu hijau, putih ya, putih yang kayak odol itu. Nah, itu nggak normal cairan. Nah, juga biasanya
teridentifikasi ada bau-bau, bisa bau amis, bisa bau busuk. Nah itu tanda infeksi ya. Ataupun ada gelembung-gelembung yang berisi cairan, itu juga tanda-tanda bahwa kurangnya kebersihan dalam perawatan. Nah ini ada satu lagi ya. Nah satu lagi ini saya mau pakai untuk sela-selanya. Jadi pada kasus-kasus jahitan yang non absorb itu kan ada sela-selanya ya antar satu jahitan dengan jahitan lain. Nah kita bersihkan juga area situ karena terkadang ada nekrotik di situ yang nantinya tuh jadi sarang infeksi, jadi sarang kuman juga. Jadi kita bersihin pelan-pelan ya, tapi lihat respon pasiennya pelan-pelan. Sela-selanya udah kita bersihkan. Sekarang kita keringkan. Kita keringkan. Jadi tadi untuk yang memencet ya itu boleh pas sebelum dibersihkan ini ataupun tadi di awal ya. Kita keringkan. Kalau keringkan sih secara sirkuler aja. Kalau udah dibersihkan jangan dipijit-pijit lagi habis itu. Iya, nanti bersihin lagi. Sebenarnya sih ya balik lagi sih. Kalau misalnya emang kelihatan masih banyak keluarannya butuh dipijit lagi, boleh kita pijit lagi. Tapi nanti kita tetap harus bersihkan lagi. Jangan sampai udah dipijit langsung ditutup. Udah nih, udah dikeringkan. Nah sekarang kita kalau misalnya dibutuhkan untuk oles ya, untuk salep pakai salep. Kalau pakai superatul gitu. Nah udah pakai superatul ataupun obat, sekarang kita nah tutupnya ini jangan yang rawis-rawis yang di dalam ya, karena nanti nempel ke lukanya. Nah kalau udah tertutup nih kayak gini, sebenarnya ini udah prinsipnya bersih lagi, udah bukan steril. Begitu kita buka, karena saya pengen pakai plasternya, tidak pakai handphone. Kita rapikan lagi. Kita plaster dulu ya harusnya. Mana tadi plasternya ya? Ini Bu. Maaf. Kalau pakai plester gini usahakan sekitar sisi-sisinya tertutupi ya. Kalau pakai plesternya yang kayak gini. Nah, plester ini mau kalian pas awal tadi boleh, mau di akhir seperti ini juga boleh. Kalau pakai Hipapik lebih enak ya, lebih gampang. Oke, secara prinsip sudah selesai untuk perawatan luka. Ini kebanyakan. Nah sebenarnya kalau menggunting di pasien itu kurang etis ya. Jangan gunting di pasien ya. Itu kurang etis ya, secara etika itu kurang baik, jangan dicontoh. Oke kayak gitu. Nah udah gitu kasih tahu ke pasiennya gimana tadi keadaan lukanya, kenapa, untuk memotivasi dia kalau misalnya memang keadaannya membaik, kalau misalnya keadaannya memang kurang baik, untuk